Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan sosial ada namanya sistem sosial. Sistem sosial itu adalah elemen-elemen yang ada pada hubungan interaksi antara sesama manusia, di mana elemen itu akan menopang kukuhnya dan tegaknya hubungan interaksi antara sesama manusia. Salah satu sistem sosial di dalam kajian ilmu sosial atau sosiologi adalah power atau kekuasaan. Salah seorang ilmuwan, dua orang yang mengarang satu buku, dia adalah ilmuwan barat namanya Franz and Raven, secara menarik mengkategorikan power atau kekuasaan itu ke dalam 5 bagian. Sebelumnya mungkin kita harus pahami dulu apa itu power. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kekuasaan. Power itu adalah sebuah kemampuan, ability. Untuk apa? Untuk mempengaruhi tingkah laku atau kebiasaan orang lain agar sejalan dengan keinginannya. Kemampuan kita untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar sesuai dengan keinginan kita, itulah yang dinamakan power. Ada lagi yang secara lebih detail mengatakan bahwa power itu adalah kemampuan yang seseorang si A miliki untuk mempengaruhi perilaku atau tindakan si B, sehingga kemudian tindakan si B sesuai dengan keinginan si A. Itulah power. Jadi intinya, benang merahnya power adalah kemampuan kita untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar sesuai dengan keinginan kita. Itulah power. Sekarang ada 5 kategori power yang menurut Franz and Raven itu. Yang pertama adalah legitimate power atau kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi ini muncul dari keyakinan bahwa seseorang itu memiliki hak yang resmi untuk membuat keputusan dan untuk mengharapkan orang lain patuh dan taat kepadanya. Jadi legitimate power itu munculnya dari struktur yang resmi, yang legitimate, yang formal. Yang mungkin kalau misalkan dalam organisasi itu sederhananya dia punya SK, dia punya surat keputusan, baik organisasi yang paling besar, organisasi negara itu adalah organisasi yang paling besar, maupun organisasi yang paling kecil. Maka legitimate power ini adalah kekuasaan yang diberikan secara formal oleh orang yang berwenang atau kelompok yang berwenang dalam organisasi. Berikutnya adalah yang kedua adalah reward power. Kekuasaan untuk memberikan reward. Apa itu kekuasaan ini? Adalah kekuasaan yang muncul, kemampuan yang muncul karena seseorang memiliki kemampuan untuk memberikan upah kepada orang lain sehingga orang lain itu taat kepada orang itu. Biasanya ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki posisi sebagai employer atau atasan yang memiliki keabsahan untuk menurunkan atau mencairkan reward, insentif, mungkin bonus atau gaji. Ini namanya reward power. Berikutnya yang ketiga itu adalah expert power, kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dikarenakan dia memiliki level tertentu dari keterampilan dan pengetahuan. Sehingga karena keterampilan dan pengetahuan itu orang manut dan nurut apa yang dikatakan olehnya. Seorang dosen dia memiliki yang namanya expert power.
Makanya kemudian mahasiswa mencatat apa yang dikatakan dosen karena percaya si dosen adalah orang yang memiliki expertise atau memiliki keahlian. Yang keempat adalah referent power, kekuasaan referensi. Apa itu? Kekuasaan referensi ini kemampuan seseorang yang muncul dikarenakan dirinya memiliki attractiveness atau sesuatu yang bikin orang lain itu menarik. Dia juga memiliki worthiness. Worthiness itu sesuatu yang luar biasa. Atau dia itu memiliki right to others respect, karena dia memiliki hak untuk orang lain menghormati dia. Seperti misalnya anak raja. Anak raja itu dia memiliki sesuatu yang bikin orang lain itu hormat kepada dia. Itulah yang dinamakan referent power. Kalau sederhana zaman medsos saat ini, orang yang memiliki referent power yang tinggi itu seperti para selebriti yang memiliki follower di Instagram atau di medsosnya yang sampai ribuan atau jutaan. Mereka memiliki referent power. Apa yang dia katakan, perilaku yang dia tunjukkan bisa jadi referensi untuk ribuan bahkan mungkin jutaan orang. Berikutnya yang terakhir adalah coercive power, kekuasaan yang sifatnya itu memaksa. Dan ini muncul kemampuan ini karena orang memiliki kemampuan menghukum orang lain. Ketika seorang ayah sudah ngancam sama anaknya, "Nak, kalau kamu tidak melakukan itu, maka bapak akan berikan kamu sanksi." Yang sudah dilakukan adalah coercive power, kekuasaan untuk memaksa. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa maksud saya menyampaikan 5 kategori kekuasaan tersebut? Yang pertama, kita harus mampu mengidentifikasi pada wilayah mana kita memiliki salah satu di antara 5 kekuasaan tersebut. Kalau kita di lembaga, kalau kita di organisasi, di SK-kan oleh pimpinan puncak kita untuk menjabat pada posisi tertentu, maka paling tidak kita memiliki 2 kekuasaan. Yang pertama legitimate power, yang kedua reward power. Kenapa reward power juga dimiliki? Karena biasanya melalui dia pencairan segala sesuatu itu bisa terjadi. Jadi dari kita mengetahui hal yang seperti itu, maka kita harus ngeh dan sadar bagaimana kita mengendalikan power yang kita miliki. Yang kedua, ada tipikal pemimpin yang mungkin 5 kategori power ini sangat potensial untuk dia miliki hanya karena dia diamanahi satu jabatan. Contohnya apa? Jabatan politik. Seorang presiden, seorang gubernur, saya yakin dia memiliki 5 power tersebut. Dia punya legitimate power, dia memiliki reward power, dia memiliki expert power, dia memiliki referent power, dia memiliki coercive power. Oleh karena itu diborong oleh mereka, maka mereka yang memiliki posisi jabatan pada jabatan hal ini harus demikian sangat-sangat hati-hati. Karena salah dia melakukan tindakan, maka akan berdampak masif, akan menjadi multiplier bad effect, efek negatif yang turun-temurun. Yang ketiga, ketika kita mendapatkan kemampuan, kesempatan untuk memilih calon pemimpin, maka hati-hatilah kita memilih calon pemimpin, terutama dalam pimpinan politik. 5 kekuasaan ini ada pada tangan mereka. Carilah pemimpin yang benar-benar bisa diamanahi kekuasaan dan power seamanah mungkin, seiman mungkin, sesiddiq amanah tabligh dan fatonah mungkin. Karena apa? Ini kekuasaan yang sangat-sangat besar.
Ketika mereka menyalahgunakan kekuasaan ini, maka dampaknya adalah tidak hanya kepada 1, 2, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan dan ratusan juta orang. Apa ciri orang yang bisa mengendalikan power? Sederhana, di dalam salah satu qaul ulama, kata ulama tersebut dikatakan, jangan pernah menyimpan dunia di hati, cukuplah dunia dipegang di tangan, hanya di hati adalah Allah dan Rasulnya. Ketika hanya Allah dan Rasulnya itu ada di hati, sementara power itu hanya ada di tangan, maka Allah dan Rasulnya akan mengendalikan power yang dimiliki oleh orang tersebut. Termasuk kepada kita yang saat ini mungkin memiliki power. Jangan pernah menyimpan power itu di hati. Karena sederhananya, ketika kita menjadi direktur dan kita pegang, kita simpan jabatan dan atribut direktur itu di hati, ketika ada orang menyebut kita tidak menyebut Bapak Direktur, pasti sakit hati. Kenapa? Karena jabatan direktur, power, reward power, dan legitimate power sebagai direktur disimpan di hati. Power harus dikuasai oleh orang-orang Islam. Kenapa sekarang Palestina demikian sangat ditindas? Karena power tidak dimiliki oleh umat Islam di dunia ini. Maka kemudian orang-orang yang jahat, yang memusuhi Palestina, dengan sangat mudah mereka menindas Palestina karena dia tidak melihat power dari umat Islam. Power harus dipegang oleh umat Islam, harus dipegang oleh orang-orang yang soleh. Insya Allah Bapak hadirin sekalian, orang-orang yang soleh. Pegang power di tangan, tapi jangan pernah power disimpan di hati, karena nanti akan mengganggu hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.